Ya, salam persaudaraan Indonesia. Saya diberi kesempatan untuk menanggapi suatu pertanyaan yang seringkali diajukan kepada umat Kristen dari non-Kristen, yaitu Yesus itu kan manusia, tapi kenapa disembah oleh orang Kristen? Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan. Ya, tanggapan saya, ya, sebagai orang Kristen adalah, yaitu sebenarnya kalau diperhatikan dengan baik-baik isi daripada Injil Yohanes 13 ayat 13, Yesus pernah berkatakan begini kepada murid-muridnya, ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Itu Yohanes 13 ayat 13 ya. Ya, Yohanes 13 ayat 13 tadi, ya, dia disembah, katakanlah disembah oleh Maria Magdalena, Maria yang lain. Dia tidak mencegah dia disembah, dia terima penyembahan itu. Lalu murid-muridnya, ya, ketika Yesus mau terangkat ke surga, kembali ke surga karena memang dia berasal dari surga, murid-muridnya juga menyembah dia. Yesus tidak mencegah, melarang. Artinya memang Yesus yang adalah Tuhan layak menerima penyembahan dari manusia. Ya, lalu hal yang penting juga adalah yang ketiga adalah, yaitu Yesus menunjukkan kuasa ketuhanannya, keilahiannya, ya. Katakanlah misalnya, yaitu melakukan mukjizat, ya. Banyak sih mukjizat. Ya, katakanlah beberapa contoh yang saya kutip. Yesus mengubah air jadi anggur gitu, ya. Anggur bukan anggur biasa, anggur yang memang menyehatkan, anggur yang terbaik dalam anggur itu dari air loh. Itu jelas ditulis dalam Yohanes pasal 2. Lalu Yesus juga, ya, membangkitkan orang yang mati. Ada pemuda, ada Lazarus, Yohanes pasal 11 itu, ya. Dibangkitkan. Lazarus itu udah 4 hari meninggal itu. Dia bangkitkan. Ya, lalu juga Yesus melakukan mukjizat, misalnya orang yang lumpuh tidak bisa berjalan, dia bisa berjalan. Dan itu langsung kuasanya dari diri Yesus, ya, bukan minta-minta dari mana gitu. Ya, ada orang yang sakit juga, sudah cukup lama sakit. Yesus mengatakan begini, dosamu sudah diampuni. Ya, angkat tilammu, berjalanlah, gitu, ya. Orang itu sembuh. Sampai orang-orang Farisi heran, kok ini siapa dia ini? Kok bisa mengatakan kepada orang dosamu sudah diampuni? Ya, siapa yang bisa mengampuni dosa? Ya, tentu Tuhan. Ya, belum lagi mukjizat yang lain. Misalnya ada orang buta yang sudah cukup lama jadi pengemis. Ya, Yesus celikan matanya, akhirnya jadi bisa melihat. Juga mukjizat-mukjizat yang lain. Ya, terakhir sekali, waktu Yesus memang sudah waktunya menyerahkan dirinya untuk disalibkan, ya, di Taman Getsemani, itu kan ada juga murid-murid Yesus itu yang memang sangat mengasihi Yesus, ya. Jadi karena ingin membela Yesus, sampai ada seorang hamba imam itu diancurkan pedangnya ke telinganya sehingga telinganya itu putus gitu, ya. Lalu Yesus ngambil gitu, dipungut, ditempel lagi. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Saya katakan begini, ya, katakanlah kita ini bandingkan saja misalnya, ya, saudara-saudara dari umat lain, katakanlah begini, ya, Yesus nggak pernah mengatakan dia adalah Tuhan, kenapa disembah? Tapi kalau saya katakan begini, apakah pemimpin agama saudara pernah mengatakan dia, misalnya katakan nabi atau apa? Yang mengatakan itu siapa? Ya, orang-orang dekat dengan dia kan, sahabat-sahabatnya. Ya, meyakinkan orang, oh ini dia nabi, oh junjungan kita. Yang menceritakan tentang
Yesus itu Tuhan adalah murid-murid Yesus, orang-orang dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya sebenarnya pernyataan Yesus sendiri bahwa dia adalah guru dan Tuhan, dan juga dia menunjukkan kuasanya dia adalah Tuhan, yaitu lewat mujizat-mujizat yang dilakukan. Ya, luar biasa. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang nabi atau tokoh agama manapun kecuali Yesus, karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, juga adalah Yesus berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan itu sendiri? Ya, lalu satu lagi saya coba tambahkanlah adalah Yesus berkuasa atas alam. Ketika murid-muridnya yang ada dalam perahu yang udah diambingkan oleh angin badai yang menakutkan mereka, Yesus berdiri, lalu apa dikatakan Yesus? Berhenti. Ya, anginnya langsung berhenti. Siapa yang bisa memerintahkan ya angin? Siapa yang bisa berkuasa atas alam ini kecuali Yesus, karena dia adalah Tuhan. Ya, lalu juga adalah bahwa Yesus adalah Tuhan itu disaksikan oleh para muridnya atau orang-orang dekat dengan Yesus. Lalu yang terakhir adalah Yesus itu menerima penyembahan dari orang-orang yang memang dekat dengan dia, tidak menolak karena memang dia adalah Tuhan. Lalu dia pergi ke surga. Itu adalah fakta sejarah, bukan katanya. Banyak yang menyaksikan. Bisa saja orang ngaku naik ke surga kan, tapi tidak ada yang melihat kan. Tapi ini disaksikan oleh banyak orang waktu dia naik ke surga. Ya, lalu Yesus mengatakan begini, kepadaku telah diserahkan atau diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti Yesus berkuasa di surga, bukan hanya di bumi aja kan? Ya, dan ini berkaitan dengan apa? Pernyataan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa, maksudnya ke surga, kecuali melalui Yesus. Ya, berarti Yesus itu berkuasa di surga. Ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, mengimani dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dia kelak akan masuk ke surga. Karena apa? Yesus itu berkuasa di surga. Nah, berarti dia Tuhan, Tuhan yang hidup. Dan memang orang-orang yang memang tidak membuka hatinya kepada Roh Kudus tidak akan bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena itu Rasul Paulus katakan begini, 1 Korintus 12 ayat 3. Ya, tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi orang yang sampai kepada titik menyembah Yesus sebagai Tuhan adalah orang memang karena dibimbing Roh Kudus dan membuka hatinya kepada Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan, Roh Kristus sendiri. Dia akan menyembah, bukan hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Tetapi kalau toh juga sampai saat ini orang-orang tetap menolak Yesus sebagai Tuhan, itu adalah hak orang masing-masing. Tetapi kelak ketika Yesus datang kembali kedua kalinya, dia akan memerintah kerajaannya, semua akan dipaksa ya berlutut dan mengaku dengan lidahnya Yesus adalah Tuhan. Berbahagialah orang yang sudah percaya terima Yesus sampai saat ini, yang mengaku dia percaya kepadanya sebagai Mesias, sebagai juru selamat, dan juga tentu sebagai Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.